Tadi sudah ada pergerakan pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Kali ini dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang baru saja tiba di posko pemenangan di Jakarta Pusat. Kita lihat baru tiba, nanti juga calon wakil presidennya Mahfud MD akan bersama-sama dari posko pemenangan menuju ke Jakarta Convention Center. Di posko pemenangan sudah ada juga para relawan dan tim sukses yang menunggu sejak tadi karena persiapan ini dilakukan di masing-masing titik pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 sebelum menuju ke lokasi debat terakhir. Calon presiden kita nantikan apakah akan ada keterangan seperti tadi sebelumnya kita sudah dengarkan juga keterangan dari Capres nomor urut 1. Kita dengarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pakai kemeja aja. Ya kemeja sebenarnya, kalau ke kursi kan nggak ada. Nanti ada pakai seragam sama Pak Mahfud ya. Ini kan debat pamungkas nih Pak, apakah sesantai itu sampai sempat Car Free Day tadi Pak? Loh enggak, Car Free Day itu bagian dari cara kita menjaga kesehatan. Kan salah satu temanya kesehatan. Nah kesehatan itu salah satunya adalah preventif. Kalau ngobati terus ntar boros. Kalau kita sehat, ya nggak pernah sakit, yang diobati lebih sedikit. Akan ada surprise-nya nih Pak? Ya? Akan ada surprise-nya? Enggak lah, biasa saja. Kan semua persoalan sudah ada, semua sudah tahu, begitu ya. Ada pengalaman-pengalaman masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti bisa di-share sehingga publik akan tahu mana-mana kemudian yang paling menarik. Rekam jejak 10 tahun di Jawa Tengah itu akan dipaparkan juga ya Mas? Oh tentu, seluruh pengalaman akan menjadi guru yang terbaik. Maka publik pun akan tahu sehingga nanti tidak hanya cerita gagasan, apa istilahnya, omong-omong, nah, gitu tidak. Sehingga nanti mesti ada yang konkret lah gitu. Mas, kira-kira di debat kelima ini akan ofensif atau gimana? Oh, enggak lah, ofensif. Sebenarnya biasa saja, defense, offense, atau netral itu hanya statement saja untuk memastikan sebuah pernyataan, pertanyaan, ataupun jawaban itu benar adanya. Nah, kalau didukung data, oh itu bagus, oh ya kamu benar kok, selamat ya, hebatlah kalian gitu. Atau sebaliknya, enggak loh data saya seperti ini, jadi cara-cara ini akan bisa mengedukasi publik ya. Oke ya. Ganjar akan membawa data-data lagi nanti di dalam debat Mas? Selalu. Terima kasih. Itu tadi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ditanya soal persiapan jelang debat. Sementara di kanan layar Anda itu adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah tiba di lokasi salah satu kafe di kawasan Senayan Jakarta sebelum nanti ke JCC. Sementara di bawah layar Anda itu adalah rombongan dari cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menuju ke lokasi Anies Baswedan saat ini di salah satu kafe kawasan Senayan untuk nantinya sama-sama menuju ke lokasi debat terakhir di Jakarta Convention Center. Jadi masing-masing akan bersama-sama, capres-cawapresnya bersama-sama di momen terakhir adu gagasan para pasangan calon di depan para calon pemilihnya jelang pemilu 14 Februari 2024. Karena kita tahu calon pemilih sudah kritis dan akan melihat apakah logis gagasan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat dan tentunya akan di-challenge terkait dengan tema-tema yang memang dekat sekali dengan kebutuhan publik, terutama kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, juga subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Kami masih akan hadirkan, ada gambar terbaru langsung kami tayangkan untuk Anda saudara dari masing-masing titik bersama para jurnalis Kompas TV yang ada di calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Karena memang pergerakan ini juga penting, seberapa matang persiapannya, seberapa tenang dan matang juga para calon presiden menghadapi momen penting ini di adu gagasan terakhir, di debat terakhir. Kalau totalnya di debat Pilpres ini adalah debat kelima. Di momen pamungkas inilah nanti para capres akan menunjukkan performanya tidak hanya konten, tapi bagaimana pula kemampuan komunikasi dan strategi meraih simpati publik. Tentunya yang penting adalah merebut elektabilitas dari para calon pemilih. Dan kita terus pantau bagaimana pergerakan dari masing-masing pasangan calon. Tampak kalau di kiri atas adalah Anies Baswedan
yang menyapa para pendukungnya yang ada di kafe kawasan Senayan. Di sebelah kanan adalah rombongan dari Caimin, cawapres nomor urut 2, yang bawa adalah di Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 yang tadi sudah tiba, dan nanti cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Kertanegara dan bersama-sama dari Kertanegara kediaman Prabowo menuju ke Jakarta Convention Center. Tepuk tangan itu tadi persiapan masing-masing calon presiden tak kalah hangatnya di studio Kompas TV. Tadi sebelum jeda kita bahas soal pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa soal hak pendidikan dan terakhir juga soal kesenjangan sosial. Saya tanya sekarang gilirannya Kang Maman, soal kesenjangan sosial bagaimana mengatasinya, menuntaskannya? Iya, Timnas Anies Mohaimin ini pertama akan meminimalisir kantong-kantong kemiskinan. Kita punya target dari 9,35 kemiskinan menurut BPS di 2023 ini, 2009 kita tinggal 4% bahkan 3%. Nah yang kedua, dana desa akan ditaikkan menjadi 5 miliar. Karena kita berharap dari desa lah kemajuan itu bisa dicapai. Lalu selanjutnya kita ingin mengatakan bahwa kampung-kampung kota itu harus naik kelas. Di sana kita ingin menguatkan kembali bagaimana peran-peran UMKM dan lain sebagainya ditingkatkan. Sehingga kebijakan nanti bila Anies Mohaimin memimpin negeri ini, kita ingin 50% belanja pemerintah itu dari UMKM. Dari produk-produk lokal. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari luar. Begitu pula kita ingin menegaskan kembali bahwa misalnya memang bansos itu menjadi hal yang penting, tetapi kami ingin mengatakan bansos di pemerintahan Anies Mohaimin itu adalah bansos plus. Plus pelayanannya, plus isinya, dan plus juga datanya. Sehingga validasi data menjadi kata kunci termasuk juga pembenahan reformasi birokrasi dalam penanganan ini. Nah termasuk lapangan pekerjaan yang betul-betul diadakan sehingga kami ingin menegaskan kembali hal penting. Investasi yang besar harus menciptakan lapangan pekerjaan yang besar pula. Oke, itu tadi dari paslon nomor urut 1. Kita lihat lagi ini perkembangan terkini dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang juga sudah tiba di posko pemenangan. Beberapa menit lalu kita sudah lihat juga calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di posko pemenangan. Sama-sama akan menyapa relawan, para pendukungnya yang sudah bergabung di posko. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Ini yang sama dengan di surat suara nanti, putih sama hitam. Oke, itu jadi strategi pakai baju apa itu penting, nanti kita akan bahas juga bersama para tim ses di sini. Tapi Mbak Sarah dulu soal kesenjangan sosial, pertanyaan yang sama. Ya, ini luas banget ya, pertanyaannya, tapi saya coba secepatnya. Jadi ada 3 kata kunci, ekonomi kerakyatan dan keadilan. Dan saya suka tadi yang diangkat juga soal mencerdaskan, karena pertanyaan dari kami, bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau mereka tidak mendapatkan gizi yang secukupnya. Dan faktanya, realitanya, 41% anak-anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Banyak dari kita, mohon maaf nih ya, emak-emak, ini kita mikirin kita kasih uang jajan, nggak tahu mereka jajannya apa, pulang-pulang udah batuk. Jadi ini adalah realitanya bagaimana kita mau untuk mereka bisa sekolah, kuliah di kampus ternama. Kalau misalkan mereka ditanya kemarin belajar apa, nggak tahu. Ini bicara tentang gizi, makanya tetap kita bicara tentang mengangkat makan siang gratis bergizi. Ini penting untuk anak-anak sekolah dan juga mereka yang ada di pesantren. Dan ini sudah membuktikan kalau bicara ekonominya, dengan $1 investasi akan menghasilkan $9. Itu hasilnya. Dan bisa meningkatkan 2% secara peningkatan ekonomi. Dan itu pasti akan terfokuskan kepada perempuan. Bicara tentang program ini bicara untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan juga pemasaknya. Karena kita bicara bisa dalam skema decentralized kitchen. Di India caranya skemanya itu adalah di sekolah-sekolahnya itu ada dapur-dapur sekolah. Yang dimana itu bisa ibu-ibu PKK yang masak untuk anak-anaknya. Bicara juga tadi saya sudah angkat tentang kredit modal usaha. Di
mana untuk pinjaman ultramikro bunganya akan kita 0% kan, dan untuk petani nelayan dan seterusnya jika ada kredit macet selama ini akan diputihkan atau dihapus. Ditambah juga dengan hilirisasi, kita bicara hilirisasi industri, bangun pabrik-pabrik pupuk di mana itu lebih dekat kepada lumbung-lumbung pangan kita. Kita juga bicara sekolah unggul yang berintegrasi di setiap kabupaten, juga bicara tentang membangun dari desa, dan itu termasuk program-program seperti PKH dan seterusnya. Oke, itu kata kuncinya tadi ya, ekonomi kerakyatan. Memang luas sekali spektrumnya, tapi ini diharapkan bisa dibahas oleh masing-masing capres. Kita masih membahas hangatnya jelang debat terakhir Pilpres 2024. Tetap di Kompas TV, jangan kemana-mana.